Sampurasun, Lempangkeun, nami abdi saja Clarissa, kumaha sadananda ramang. Salam sejahtera buat kita semua kita selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu pendidikan dalam kebudayaan. Di sini ada dua variabel. Yang pertama adalah pendidikan dan yang kedua adalah kebudayaan. Dua variabel ini berada dalam suatu sistem yang sama. Otomatis mereka memiliki korelasi antara keduanya. Namun kita harus perlu membahas tentang apa itu si pendidikan itu sendiri dan apa kebudayaan, namanya kebudayaan dalam itu mereka sendiri. Pendapat mengenai pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan itu adalah usaha sadar dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu dapat mengembangkan potensi diri, baik dalam spiritual, kecerdasan, pengendalian diri maupun keterampilan yang mereka butuhkan dalam masyarakat. Oke. Namun, Ki Hajar Dewantara berpendapat lain tentang pendidikan. Hampir sama, namun memiliki perbedaan. Bapak Pendidikan Nasional ini berkata bahwa pendidikan itu menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah segala tuntunan yang menuntun segala sesuatu, kekuatan kodrat dalam pada diri anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oke, kita ambil kata kunci dari dua penjelasan ini tentang pendidikan. Yang pertama itu proses pembelajaran, yang kedua potensi diri, dan yang ketiga adalah masyarakat. Oke, ini proses pembelajaran atau tuntunan sama saja ya. Proses pembelajaran dan tuntutan atau menuntun. Kita lanjut dalam kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Oke, menurut E.B. Taylor, dia menjelaskan bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan yang kompleks, baik itu dalam pengetahuan, seni, kepercayaan, adat, susilaan, hukum, baik maupun kebiasaan sebagai manusia dalam bermasyarakat. Oke. Kebudayaan itu sendiri berfungsi sebagai landasan dalam bermasyarakat, baik itu dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan ataupun di sosial di mana mereka berada. Kata kunci dari kebudayaan itu adalah kebiasaan bersikap, berperilaku dalam masyarakat. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan dalam kebudayaan itu adalah proses pembelajaran di mana peserta didik itu mengembangkan potensi dirinya untuk masyarakat, namun tetap bersikap dan berperilaku sesuai dengan tatanan masyarakat di mana mereka berada. Oke, kita dapat poinnya. Namun pendidikan itu sendiri ya, kita tahu bahwa pendidikan itu sendiri sudah lahir mengikuti keberadaan manusia. Dan pendidikan di sini adalah sebagai suatu sistem mensosialisasikan kebudayaan, di mana pendidikan itu sendiri berinteraksi langsung dengan kebudayaan, baik itu dari nilai-nilai kebudayaan itu sendiri. Apakah benar seperti itu? Berinteraksi. Oke, kita lihat contohnya. Contoh dari kebudayaan yang dari pendidikan berinteraksi langsung dari kebudayaan. Dari zaman kita SD kita selalu belajar dengan budaya Indonesia. Indonesia itu kaya akan budaya. Dari bahasa, tarian tradisional, warisan budaya, lagu-lagu daerah. Kita kaya akan itu. Bahasa daerah di Indonesia itu ada sekitar 600 bahasa daerah. Kita sudah mencapai kancah internasional dalam kebudayaan, di mana itu tari tradisional. Kalian tahu tari tradisional apa? Oke, tari saman. Tari saman itu adalah tarian yang sudah go internasional. Apa yang kita bisa dapat dari sini? Yang pendidikan, dari kebudayaan. Oke, mereka ini memiliki banyak anggota dalam setiap perform dalam menari. Sampai 100 orang. Bayangkan gimana mereka bisa kompak dalam perform. Nah, di situ kita tahu bahwa kerjasama
dalam tim yang kita butuhkan agar kita terlihat harmonis dan serasi. Ya, kerja sama dalam tim berarti kita harus meninggalkan rasa egois kita, ingin menonjolkan diri kita sendiri. Itu bisa kita aplikasikan dalam pendidikan. Oke, itu key pointnya. Contoh pertama yang saya kasih dalam pendidikan dalam kebudayaan. Yang kedua itu dalam sebuah lagu Manuk Dadali. Ada lirik dari sini. Hirup sauyunan tara pahiri-hiri, silih pikanya ate inggis bela pati. Nah, dari dua lirik kita bisa menginterpretasikan dalam tatanan Sunda. Kita itu harus hidup berbarengan. Hirup sauyunan berarti kita itu harus hidup bersama-sama. Tara pahiri-hiri berarti kita itu jangan selalu bersirik-sirik, berselisih paham, atau kan saling menjatuhkan atau saling berdebat tentang apa yang bisa memutus antara kebersamaan kita. Hirup sauyun itu kita nggak boleh. Dalam pendidikan pun seperti itu. Kita nggak boleh saling sirik kepada teman kita ketika kita belajar. Namun kita harus silih pikanya ate inggis bela pati. Silih pikanya di sini berarti kita harus saling tolong menolong dalam belajar, saling membantu, karena kita sama-sama menuntut ilmu. Berbagi ilmu itu berkah. Berbagi ilmu itu adalah sesuatu yang baik, menolong teman agar kita saling paham dengan materi kita ajarkan. Lihat di mana pendidikan itu merefleksikan kebudayaan. Refleksi. Pendidikan itu mengikuti perkembangan dari kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan itu memiliki peran penting dalam pendidikan, maupun pendidikan itu sendiri berperan penting dalam kebudayaan. Bahkan pendidikan itu sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan pilar-pilar dalam bermasyarakat maupun sosial, dalam baik sosial maupun budayaan. Dari itu, dua variabel ini saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Oke, progresif. Ada kata progresif dalam pendidikan. Meskipun pendidikan itu mengikuti perkembangan zaman, namun sebagai landasan pendidikan tetap merefleksikan kebudayaan. Baik itu sudah memiliki akulturasi dari kebudayaan lagi, tapi pendidikan berperan penting untuk menjaga kebudayaan itu sendiri. Oke, jangan pernah lupakan kebudayaan kita. Dalam Sunda, jangan pernah kalian meninggalkan bahasa Sunda, walaupun bahasa Indonesia adalah nomor satu kita. Bahasa daerah harus tetap kita lestarikan, bahasa Indonesia harus kita jaga, bahasa asing harus kita kuasai. Salam kebudayaan bagi anggota milenial. Jangan lupa bahwa kita harus selalu melestarikan budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salju Clarissa. Mohon izin pamit. Wilujeng tepang deui sareng abdi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bye bye.